Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kusnul Khotimah. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya belajar ekonomi makro selama satu semester ini. Selama satu semester ini saya juga dapat belajar dengan memperdalam ilmu pengetahuan saya tentang ekonomi makro. Di sini juga saya mempelajari tentang pengertian ekonomi makro, yaitu ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan, pasar atau sistem lain yang beroperasi dalam skala besar. Di sini juga saya mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai penawaran. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadilah transaksi pada harga tertentu dari proses tawar-menawar. Di sini juga saya mempelajari tentang produk domestik bruto, yaitu produk domestik bruto adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Produk domestik bruto menjadi indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara. Di sini juga saya mempelajari tentang indeks harga. Indeks harga konsumen atau sering disebut dengan Consumer Price Index adalah suatu indeks yang diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat di setiap bulannya. Nilai CPI tersebut memiliki peranan yang penting untuk menentukan tingkat inflasi. Konsep produksi atau production concept adalah filosofi pemasaran yang menganut pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naik pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Begitu juga ada pengertian saving. Saving dalam perekonomian adalah tabungan merupakan suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naik pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Begitu juga ada pengertian saving. Saving dalam perekonomian adalah saving itu tabungan sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk perdanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Di sini juga saya mempelajari tentang pengangguran. Pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan umum. Pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua sebagai alat pembayaran utang, ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Di sini juga saya mempelajari tentang inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Di sini juga ada perhitungan inflasi.
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Link ke metadata Seki IHK. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Internasional seperti ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dan ada juga yaitu tentang penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Agregat demand atau permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Yang terakhir yaitu trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil. Sekian pengalaman yang saya ceritakan tentang selama 1 semester ini. Di sini saya banyak sekali mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.